Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi bersama saya Ibu Uluwiyatul Wafiroh pada mata pelajaran fikih kelas 4 yang akan membahas tentang balik, yaitu memahami tanda-tanda balik dalam Islam. Yang pertama adalah di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari balik. Pengertian balik dari bahasa itu adalah yang memiliki arti sampai, yang maksud telah sampai pada usia tertentu. Usia ini menandakan bahwa anak itu telah dewasa. Yang selanjutnya adalah balik menurut istilah. Balik menurut istilah diartikan kedewasaan. Menurut istilah di sini bahwa seseorang itu dianggap telah mencapai usianya dewasa ini ditandai dengan adanya perubahan fisik atau perubahan pada tubuh. Jadi di sini balik bisa diartikan menandakan kedewasaan seseorang. Tanda ini juga menjadi penentu melaksanakan kewajiban syariat. Setelah balik, semua perintah-perintah Allah wajib dilaksanakan, seperti sholat, puasa, yang menjadi tanggung jawab pribadi seseorang yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Yang selanjutnya di sini juga tentang masih terkait dengan pengertian atau penjelasan tentang balik. Bahwa di sini pengertian balik ada perbedaan baik untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan balik bagi laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki di sini ditandai dengan atau dibedakan yaitu dengan mimpi basah atau ihtilam. Biasanya memasuki usia 9 tahun. Yang usia mencapai 15 tahun jika satu usia tersebut belum mengalami ihtilam mimpi basah. Bedanya untuk pengertian balik pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi atau haid, atau biasa kalau yang secara umum adalah mengeluarkan darah. Di sini juga ada sedikit kesamaan, yaitu dengan usia 9 tahun. Pada usia mencapai 15 tahun, jika sampai usia tersebut belum mengalami haid, itu juga sama dengan laki-laki. Dan seseorang anak yang telah mengalami salah satu di antara tiga tersebut, maka dianggap anak tersebut sudah balik, atau biasa disebut dengan istilah mukallaf, yang berarti mukallaf ini adalah menanggung beban perintah-perintah syariat Islam, wajib menjalankan syariat atau kewajiban agama yang telah disyariatkan, seperti harus melakukan sholat 5 waktu, puasa, berhaji bila mampu. Itulah yang dimaksud dengan mukallaf. Di sini juga dijelaskan syarat seorang anak dikatakan mukallaf itu seperti apa. Syarat-syarat untuk menjadi mukallaf yaitu 1. Sudah balik, yaitu mencapai usia dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mampu membedakan perkara yang baik dan buruk. Yang terakhir adalah mampu melakukan perintah atau bertindak secara hukum sesuai dengan syariat agama. Di sini juga anak dikatakan mukallaf sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama. Setelah orang dikatakan mukallaf, maka semua perintah agama itu wajib dilaksanakan, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya.
Lanjut kepada macam-macam tanda balik. Macam-macam tanda balik dari usia, haid, mimpi basah. Usia untuk laki-laki dan perempuan biasanya usia 15 tahun. Dan usia ini dihitung berdasarkan kalender Hijriah. Macam-macam haid yang kedua yaitu haid. Haid ini biasanya hanya berlaku untuk seorang perempuan saja. Yang ketiga adalah mimpi basah. Ini juga lebih cenderung kepada laki-laki. Mimpi basah ini maksudnya adalah keluarnya air mani. Ini adalah tanda umumnya anak masuk kedewasaan. Pengertian daripada mimpi basah atau ihtilam di sini adalah sebuah kondisi di mana keluarnya air mani tanpa disengaja pada saat tidur. Tapi tanda balik ini juga yang terjadi pada laki-laki bisa juga terjadi kepada seorang perempuan. Dan ihtilam ini kalau seseorang laki sudah mengeluarkan air mani itu adalah merupakan tanda balik dan berkewajiban untuk mandi besar. Karena di sini ihtilam itu merupakan hadas besar dalam ajaran Islam. Hadas di sini adalah keadaan yang memerlukan penyucian sebelum seseorang dapat menjalankan suatu ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Dalam ihtilam juga seseorang yang mengalami ihtilam diwajibkan untuk mandi dan mensucikan diri sebelum dapat melakukan ibadah kembali. Yang selanjutnya adalah apa-apa saja larangan-larangan bagi seseorang atau yang mengalami mimpi basah atau mengalami haid. Larangannya adalah 1, sholat. Tidak boleh melakukan sholat sebelum mandi atau junub. Yang kedua adalah dilarang menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, dilarang berdiam diri di masjid. Yang selanjutnya dikatakan atau masuk ke dalam pengertian dan hukum haid. Pengertian dan hukum haid. Pengertian haid di sini adalah darah yang keluar dari rahim wanita secara alami, bukan karena penyakit atau setelah melahirkan. Dan hukum haid di sini adalah darah haid hukumnya najis dan dapat menghalangi beberapa ibadah. Berarti seseorang yang sudah mengalami haid atau keluar darah ini dilarang atau tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, tawaf, haji, dan lain-lainnya. Masih dalam pengertian dan hukum haid. Terkait dengan masalah haid, di sini tadi ada pengertian, ada hukum, dan selanjutnya ada mandi wajib. Setelah selesai atau berhentinya masa haid, maka ada namanya suci dari haid. Maka diwajibkan mandi wajib. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Setelah itu baru diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah wajib seperti sholat dan lainnya. Tidak beda juga dengan larangan-larangan terkait dengan ihtilam dan haid yang dialami oleh laki maupun perempuan. Larangannya juga sama. Wanita haid tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Itulah sekilas tentang pengertian
balik, pengertian balik. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh kalian. Untuk materi hari ini kami cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.